Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa, yang Tuhan selalu limpahkan dalam hidup kita, dan memampukan kita untuk melewati hari lepas hari dengan kekuatan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah pimpin kami sampai saat ini. Terima kasih buat kekuatan yang Tuhan selalu limpahkan dan yang memampukan kami untuk menghadapi semuanya. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 62 ayat 1-3. Tertulis demikian. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Saudara yang dikasih Tuhan, salah satu menara miring yang terkenal adalah Menara Pisa di Italia. Menara ini dibangun dengan memakan waktu hampir 200 tahun. Dan ketika dibangun, pihak pembangunnya tidak merancang menara ini untuk menjadi miring. Tapi karena kondisi tanahnya, maka Menara Pisa ini menjadi miring perlahan-lahan. Untuk mencegah kerobohan dari menara ini, maka diadakan penguatan, dibuat satu konstruksi tambahan supaya menara ini tidak roboh. Selain Menara Pisa, sebenarnya ada dua menara lagi yang miring di Italia, yaitu Menara Bologna dan juga Menara Burano. Kedua menara ini yang miring, bahkan ada yang lebih daripada Menara Pisa, juga dikuatkan konstruksinya supaya tidak mengalami kehancuran. Di dalam ayat ini kita membaca bagaimana orang-orang yang punya niat jahat hendak merobohkan, menghancurkan kehidupan pemazmur. Kita baca kembali Mazmur 62 ayat 1-3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Pemazmur Daud di sini mengibaratkan dirinya seperti tembok yang hendak roboh, seperti dinding yang miring, yang sebentar lagi akan jatuh dan hancur. Dan banyak orang yang berusaha untuk menghancurkannya. Banyak orang yang berusaha untuk merobohkannya. Mereka ingin kehidupan Daud menjadi hancur, bagaikan sebuah tembok yang rata dengan tanah. Tapi dalam keadaan seperti itu, Tuhan menjadi penopang bagi Daud. Tuhan yang menguatkannya sehingga dia tetap berdiri, tetap bertahan di tengah-tengah situasi yang hendak merobohkan. Daud tetap kuat di dalam setiap tantangan. Daud tetap bertahan dalam setiap keadaan yang sulit. Daud tetap eksis di tengah-tengah berbagai ancaman musuh. Dan semuanya itu terjadi karena Tuhan yang memberikan pertolongan. Secara manusia, Daud merasakan kegelisahan, merasa takut, merasa terancam hidupnya. Tapi ada satu tempat di mana dia selalu mendapat ketenangan, yaitu dekat dengan Allah, dekat dengan Tuhan, pribadi yang selalu memberikan kekuatan, kedamaian, sukacita, dan perlindungan. Dialah Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan saudara dan saya ketenangan di tengah situasi badai,
di tengah keadaan yang mencemaskan, dalam masa-masa pergumulan yang berat. Ketika berada di dalam badai di Danau Galilea, Tuhan Yesus menenangkan badai itu. Dia adalah Allah yang sanggup menenangkan setiap badai persoalan kita. Dan itu sebabnya di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan mengalami selalu ketenangan. Di dalam Dia ada kelegaan, ada damai sejahtera yang bukan seperti yang diberikan oleh dunia ini. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau ada di antara saudara yang hari-hari ini mengalami kegelisahan, kecemasan, galau, merasa takut, khawatir, dipenuhi dengan berbagai pikiran yang buruk, mari datang pada Tuhan Yesus. Dia memberi kelegaan kepada kita. Dia memberikan kepada kita ketenangan untuk mengalahkan setiap kegelisahan yang ada. Tuhan memberikan kepada saudara dan saya ketenangan, sehingga kita dapat menghadapi setiap persoalan yang menakutkan sekalipun. Kunci untuk ketenangan hati adalah datang kepada Tuhan Yesus dan senantiasa beriman percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu ya Bapa yang selalu memberikan kami kekuatan, meneguhkan iman kami untuk tetap percaya selalu kepadamu. Di tengah-tengah berbagai situasi dan keadaan yang seringkali menakutkan dan mencemaskan kami bersyukur Tuhan di dalam Engkau kami punya pengharapan, kami punya jalan, kami punya ketenangan di dalam Engkau. Engkaulah sumber sukacita kami, sumber damai sejahtera bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan kami ingatan untuk selalu datang kepadamu, mengingatkan kami untuk percaya, karena di dalam Engkau Tuhan Yesus kami mendapatkan ketenangan. Di dalam-Mu Tuhan kami menemukan kunci untuk memiliki hati yang selalu tenang dan damai di dalam situasi dunia yang bergelora. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Berkati kami di sepanjang malam ini. Lindungi kami, naungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Lawatlah setiap kami Tuhan, dan nyatakan kuasa, pertolongan serta mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami menjadi sempurna seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.